designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang sekarang? Dari yang kudengar, sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada perbedaan lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini batang leherku, saya harus laku ke pojok itu sekarang. Potong leherku malam ini juga. Kita tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi, ini saat yang paling tepat, Bung. Jepang telah dikalahkan oleh sekutu. Mereka tidak memiliki wewenang lagi di negara ini. Mau menunggu berapa lama lagi? Sudah banyak rakyat kita yang menderita. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan daripada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana kekuatan yang diperhitungkan itu. Coba bayangkan, bagaimana kita bisa berdiri di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk merunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi kekecauan. Saya setuju. Bagaimana jika kita membicarakan masalah kemerdekaan ini pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang mendatang? Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semua ini akan berantakan? Baiklah, jika begitu, Bung. Baiklah, berarti semuanya telah disepakati. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan kita bahas lagi dalam sidang PPKI. Saudara datang sebagai ini. Kami bermaksud untuk membawa Anda untuk menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami ingin Anda ikut ke tempat pengasingan agar terhindar dari bentrok antara warga dan Jepang. Sebaiknya Ibu Sukawati dan anak Anda ikut serta. Bagaimana untuk menjaga keselamatan mereka? Baiklah, silakan Ibu. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka. Aku akan menjamin keselamatan mereka jika tiba ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Saya percaya padamu, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nah, sekarang jelaskan kepada kami, mengapa kalian membawa kami ke sini? Maafkan atas kelancangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kita ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Kan tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat kenapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang, dan kenapa harus menunggu hasil sidang PPKI. Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri. Pendapat itu benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita harus menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di negara mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan.
Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai permasalahan proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah ini bisa? Apakah ini mungkin bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Syukurlah kan semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan Indonesia tidak akan dicampur tangankan dengan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika esok seluruh pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Kalau apa pergi? Menurut saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Bukannya kita semua setelah setuju bahwa kemerdekaan kita ini tidak ada campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika semua yang hadir pada saat ini menandatangani teks tersebut, seperti pada Amerika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini berkat jasa-jasa rakyat Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, bagaimana jika ibu saja yang menjahitkannya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha menjadikannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan kita untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu seia sekata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Chelsea's in Chelsea, hope that eases the pain. So you remember to miss me, and you sold your car. Now you walk for miles, but your feet feel numb. Crosswalks in my mind are shaky, so please hold on tight.